kembali lagi bersama saya di channel yang Anda suka. Saya harap Anda suka ya teman-teman. Kali ini saya akan membahas mengenai upacara manusuk sima atau upacara penetapan perdikan suatu wilayah gitu ya, atau suatu lahan. Apa sebenarnya upacara penetapan sima yang dilakukan oleh masyarakat era klasik Hindu dan Buddha di masa lalu? Nah, teman-teman, pada dasarnya sima dapat diartikan sebagai batas, dan dalam pengertian yang lebih luas, makna kata sima berubah menjadi sebuah bidang tanah yang dijagar. Dengan ditetapkannya sebidang tanah menjadi sima, maka tanah itu dibebaskan dari berbagai pungutan, biasanya berupa pajak ataupun dari penggunaan semula. Lalu sebidang tanah yang bisa dijadikan sebuah sima, bidang tanah dapat berupa sawah, kebun, desa, ataupun beberapa desa, taman. Bahkan ada kalanya berupa hutan yang karena suatu hal dijadikan sebuah daerah sima atau perdikan. Di balik penetapan sebuah sima, ada beberapa alasan yang melingkupinya. Penetapan sima bertujuan untuk berdirinya bangunan suci, dan ada pula yang diperuntukannya sebagai daerah raja kepada pejabat atau rakyat yang berjasa atau alasan lainnya. Penetapan sima merupakan peristiwa yang penting karena berkenaan dengan perubahan status sebidang tanah. Oleh karena itu, untuk menjaga supaya status tanah dapat dipertahankan secara terus-menerus, maka didirikan sebuah prasasti ketika penetapan daerah sima, supaya masyarakat selalu mengingat dan menjaga tempat tersebut sebagai daerah sima. Tentu saja ada beberapa prasasti yang sudah ditemukan di Indonesia menarasikan penetapan sima di suatu wilayah. Bahkan dalam narasi tersebut disebutkan siapa saja yang terlibat dan kutukan-kutukan yang akan menimpa jika ada yang berani mengindahkan peringatan di dalam prasasti tersebut. Sementara itu, berdasarkan kajian 120 prasasti yang berisi penetapan sima, Bucari menemukan 60 buah diantaranya dengan jelas berisi penetapan sima untuk bangunan suci. Meskipun demikian, tidak semua prasasti tersebut memberikan gambaran secara rinci mengenai upacara penetapan sima atau yang dikenal dengan upacara manusuk sima. Berdasarkan kajian terhadap 15 prasasti abad ke-8 sampai ke-10, Timbul Haryono berhasil mengidentifikasi 10 jenis kegiatan dalam pelaksanaan sima, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemberian pasak-pasak. Kedua, meletakkan saji-sajian untuk kepentingan upacara. Ketiga, makan dan minum bersama. Keempat, makamwang dan makawita. Makamwang memiliki arti memakai bunga, sedangkan makawita memiliki arti memakai boreh atau bedak. Kelima, duduk bersama mengelilingi watu sima dan kulumpang dengan posisi menurut aturan tertentu. Keenam, memotong ayam dan memecah telur yang dilakukan oleh pimpinan upacara atau dikenal dengan Sanmakudur. Ketujuh, menyembah kepada sandian, watu sima, dan kulumpang. Kesembilan, atraksi kesenian. Dan 10, kutukan terhadap pelanggar ketentuan-ketentuan sima di kemudian hari. Berdasarkan beberapa sumber dari prasasti, Darmo Sutopo berkesimpulan bahwa dalam penetapan daerah sima ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu ada tahapan persiapan, pelaksanaan upacara, dan penutup upacara. Kemudian kita masuk ke tahap persiapan ya teman-teman ya. Dalam tahap ini terlebih dahulu ditentukan tempat upacara dengan memilih suatu tanah lapang. Di tengah tanah lapang itu kemudian didirikan sebuah bangsal yang disebut dengan witana. Penerima sima juga menyediakan watu sima
kulumpung, sajian-sajian, makanan dan minuman, serta barang-barang untuk persembahan atau pasak-pasak kepada para hadirin. Penerima sima juga mengundang para pejabat, baik pejabat kerajaan maupun pejabat desa, sekitar tanah yang akan dijadikan sima. Selain itu, diundang juga para saksi sebagai saksi bahwa memang benar daerah tersebut menjadi wilayah sima secara resmi. Kemudian teman-teman kita masuk ke dalam tahap pelaksanaan. Nah, dalam tahap pelaksanaan, urutan-urutan pelaksanaan upacara meliputi 1. Pemberian persembahan atau pasak-pasak tadi ya. Kemudian yang kedua, meletakkan sesaji-sajian. Kemudian yang ketiga, pengaturan tempat duduk. Yang keempat, upacara korban. Yang kelima, perlindungan dan kutukan. Yang keenam, menanam batu sima. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang paling utama kita bahas dulu satu persatu mengenai itu tadi tahap-tahapannya. Yang pertama, pemberian persembahan atau pasak-pasak. Nah, pasak-pasak diberikan kepada sebagian hadirin, terutama para pejabat kerajaan, pejabat desa, dan para saksi. Pemberian persembahan ini dapat ditafsirkan sebagai ungkapan rasa syukur atau terima kasih atas anugerah yang diterima dari raja. Persembahan yang diberikan dapat berupa kain sebagaimana tertulis dalam prasasti Panggumulan tahun 824 Saka atau dalam hitungan Masehi 902 Masehi. Berikut ini isi dari prasasti tersebut. Kapua Sira Inasean Pasak-pasak Widin Ganjar Patra Sasiyu Siji. Terjemahannya, mereka diberi persembahan berupa kain berpola anjar patrasasi siji perangkat. Ada kalanya persembahan diberikan dalam bentuk emas, seperti tampak pada prasasti Luwitan yang berangkat tahun 823 Saka atau 901 Masehi, yang isinya Raga Waka Pukuta Samgat Tiruan Pusiwastra Kapua Wolu, yang diterjemahkan dibaca Raga Waka Pukuta Samgat Pusiwastra, semua diberi emas 1 suwarna, masing-masing Samgat Wadihati bernama Pudapit diberi persembahan berupa emas 8 masa. Ternyata pemberian persembahan ini juga disebutkan dalam prasasti Gemaan yang ditemukan di situs Gemekan, peninggalan Pusindok di wilayah Jawa Timur. Kalau dilihat polanya memang sama terkait dengan konsep manusuk sima atau prosesi sebuah lahan dijadikan sima. Sangat luar biasa ternyata. Langsung kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Oke, kita masuk ke tahap kedua, yaitu meletakkan saji-sajian. Saji-sajian yang disediakan bermacam-macam menurut fungsi masing-masing. Sajian untuk api pemujaan Sandhyan Brahma berupa kain dan emas. Demikian pula untuk Sandhyan Watu Soma dan Kulumpung berupa kain dan emas. Di samping itu juga sajian lain berupa alat-alat pertanian. Alat-alat yang berhubungan dengan pembukaan tanah seperti cangkul, wadung atau alat pembelah kayu ya, dan linggis. Seperangkat alat untuk tempat makan, saragi panganan, berupa kawuh atau periuk besar dan pangliotan atau periuk atau kendil. Seperangkat alat untuk minum, saragi inuman, serta pelita kajal untuk upacara atau pandamaran apa lanjutan. Sajian-sajian lain berupa pancopacara yaitu bunga atau kambang, kawita, pelita atau dipa, kemenyan atau dupa, boreh atau gandalepa, serta wadah air, arga dan padiusan. Kadangkala saji-sajian ditambah dengan ayam, kambing, serta kerbau. Salah satu prasasti yang cukup lengkap memberikan keterangan atau gambaran mengenai saji-sajian adalah prasasti Panggumulan tahun 821 Saka.
yang isinya sebagai berikut. Sajinin manusuk sima widihan sanhyan brahmayu siji masma siji widihan sanhan kulumpung yu papat masma papat wadun siji rimwas siji patuk siji lukai siji tuek unukan siji linggis papat lauduk siji wankyul siji kulumni siji kulumbagi siji nakcadea siji dom, siji tas, siji besi, siji padamaran, siji saragi paganan, loro kampil, siji wrasak kadut, siji wesi ikat, 10 dus, 1 taudas, 1 kumol, siji skul dinyun papat pras, siji pasilih, galuh siji, harga 5, pras intam wakur, siji hayam, papat batiga, papat muan panco pacara kamwan, kawita, dipa, dupa, gandalepa. Nah, terjemahnya teman-teman menurut Nastiti yaitu saji-sajian waktu membatasi sima adalah bebet atau kain, untuk sanhyan Brahma 1 setel dan emas 4 masa, 1 kapak, 1 kapak perimbas, 1 beliung, 1 sabit, 1 tombak pendek, 4 linggis, 1 parang, 1 sekop kecil, 1 tombak, 1 pisau, 1 alat pemotong kuku, 1 jarum, 1 baki, 1 besi, 1 lampu, 2 perangkat tempat sayur, 1 pundi-pundi, sekarung beras, mata uang, besi 10 ikat, seekor kambing, 1 kepala kerbau, 1 kumol, 4 nasi dinjun, 1 pinggan, sepasang pasilih galuh, 5 tempat air cuci kaki, beras 1 bejana, 4 ekor ayam, 4 butir telur, dan panco pacara yang terdiri dari bunga, kawita, lampu, kemenyan, dan bedak wangi. Oke, kita lanjutkan ke tahap ketiga, yaitu pengaturan tempat duduk. Setelah berbagai macam sajian tadi disiapkan ya teman-teman, prosesi selanjutnya yaitu peserta upacara memasuki witana dan duduk mengelilingi watu sima dan kulumpang. Ada tata cara duduk tertentu, yaitu para peserta upacara diatur duduk secara berkelompok mengelilingi sanhyan kudur dan sanhyan sima watu kulumpang. Dalam prasasti Panggumulan disebutkan bahwa para san pamgat duduk di sebelah utara menghadap ke selatan. San Wahuta Hiyan, Kudur, dan San Tuhan Maut Wuwus duduk di sebelah barat menghadap ke timur. San Wahuta Patih dan wakil desa sekitar atau desa Tipisiring di sebelah selatan menghadap ke utara. Sementara itu, bagian sisi timur dibiarkan kosong. Namun berbeda dengan narasi yang terdapat dalam prasasti Ukajana bahwa bagian sisi timur dikhususkan untuk golongan ibu atau kaum ibu. Oke ya teman-teman ya, kita lanjutkan ke tahap keempat yaitu upacara kurban. Setelah peserta upacara telah menempati tempat masing-masing yang sudah diatur sedemikian rupa, prosesi selanjutnya yaitu San Makudur atau pemimpin upacara mulai mengucapkan mantra-mantra dengan dibarengi pembakaran dupa. Selanjutnya San Mangkudur memotong leher ayam dengan menggunakan sandian kulumpang sebagai landasannya. San Mangkudur juga memecah telur dengan cara dihantamkan pada watu sima dan menaburkan abu. Upacara ini mengandung arti magis simbolis yang ditunjukkan kepada orang yang berani melanggar ketentuan sima akan mendapat malapetaka atau kesialan yang sangat mengerikan. Seperti hanya kepada ayam yang terpisah dari badannya, badan akan hancur bagaikan telur yang pecah, dan nyawanya akan terbawa oleh angin bagaikan kayu terbakar yang abunya berterbaran karena ditiup oleh angin. Prasasti Panggumulan menjelaskan sebagai berikut. Lumaka San Mangkudur mananam manupah manapati managulu nihayam lina desaken in susuk kulumpan mamantinaken pantelu isanhyan watu sima manganani
Sanhyan Brahmarin Susuke Kadyanangikan Hayam Ojah Tan Walui Mahurip Kadiluir Nikan Hatu Remuk Uwati Uma Kadi Paronah Sanhyan Brahmana Tumuni ikan kayu Saka gegonan hilan gesan tanpa hamban Au karir mankana ikanan uan nayaya Asin umula ulah ikin wanua siji Pagumulan sini marake wantil sinusuk nin kudur. Terjemahannya menurut Darmo Sutopo yaitu kemudian sang Makudur mengucapkan mantra atau sumpah. Memotong leher ayam berlandaskan ke lumpang. Memecah telur dihantamkan pada Watu Sima dan membesarkan api pemujaan menerangi Watu Sima. Semuanya sebagai lambang seperti ayam yang mati tidak akan hidup kembali. Bagaikan telur yang hancur lebur, seperti api yang membakar kayu karena apinya besar, kayu terbakar semua, dan abunya hilang tertiup angin. Demikianlah siksa kepada orang yang mengganggu desa Panggumulan yang telah dijadikan Sima oleh Rakewantil dengan upacara yang dipimpin oleh sang Makudur. Penetapan Sima juga disebutkan dalam prasasti Gemekan atau Mazahar. Ahli epigrafi dari Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Titi Nursurti Nastiti juga mengkaji isi prasasti Mazahar di situs Gemekan, Mojokerto. Ia berpendapat prasasti ini tentang penetapan tanah bebas pajak atau Sima di sebuah perkampungan baru untuk mengelola peribadatan di masa pemerintahan Pusindo, abad ke-10 Masehi silam. Isana Wikrama Dharma Tunggadewa pada bulan Asuci tanggal 12 Paro Terang tahun 852 Saka atau 7 Oktober 930 Masehi. Menurutnya kala itu Raja Pusindo memberi titah kepada bawahannya Samkat Madandar bernama Pupatma dan Anggihan bernama Pukundala untuk menetapkan tanah Sima atau tanah bebas pajak. Di dalam prasasti itu disebutkan tanah Sima terletak di perkampungan atau desa baru bernama Mazahar. Pada masa Pusindo, desa ini berada di wilayah Watek Padang. Titi menduga di zaman itu Watek merupakan kumpulan dari desa setingkat kabupaten yang lebih luas dibandingkan kecamatan. Tidak lupa di prasasti Gemekan atau Mazahar itu juga disebutkan berbagai kutukan bagi pelanggar daerah Sima tersebut. Oke, kita masuk ke tahap kelima ya teman-teman ya, yaitu menanam batu Sima. Ada dua jenis benda yang ditanam ketika upacara masuk Sima atau penetapan Sima, yaitu Sanhyan Watu Sima dan Sanhyan Watu Tas dan batu patok atau Watu Sima itu sendiri. Prasasti tidak menyebutkan di mana letak Watu Tas tersebut ditanam. Namun mengingat Watu Tas merupakan napas dari status Sima, maka Darmo Sutopo memperkirakan batu tersebut ditanam di tengah-tengah tanah Sima. Hingga kini belum diketahui secara pasti di mana pusat-pusat Sima berada, karena batu patok yang lengkap dari suatu Sima juga belum pernah ditemukan. Prasasti hanya menyebutkan penanaman batu pada sudut-sudut tanah Sima, baik di keempat sudut maupun di kedelapan sudutnya. Kemudian kita masuk ke tahap terakhir, yaitu penutup dari upacara Sima itu, yaitu ada dua cara di bagian penutup upacara penetapan Sima, yaitu makan dan minum dan atraksi kesenian. Acara makan dan minum bersama dakalanya dilaksanakan sesudah meletakkan saji-sajian. Berdasarkan keterangan beberapa prasasti, setelah upacara menyembah Sanhyan Watu Kulumpang dilakukan acara menambah daun. Acara itu diduga sebagai acara berkat, yaitu membungkus hidangan yang masih tersisa. Oke, terima kasih teman-teman. Video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Kalau suka bisa di-share, like, komen, dan subscribe. Jika tidak suka bisa dikasih dislike. Oke, terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respect the past.